2024 partai politik semuanya masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Mr. Gans di program BISEP, bincang-bincang seputar pemilu di YouTube Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Sahabat Bawaslu, hari pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota memang sekitar 1,5 tahun lagi, tetapi launching dari tahapan penyelenggaraan tersebut telah di launching secara resmi oleh KPU RI pada 14 Juni yang lalu. For your information ya sahabat Bawaslu, pada saat ini teman-teman KPU lagi disibukkan dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Pasti sahabat Bawaslu penasaran dong, bagaimana sih penyelenggaraan ini? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di hadapan saya dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita sapa. Yang pertama yaitu beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara periode 2018-2023. Masih mau lanjut Mas? Tidak apa. Ya. Beliau adalah Mas Suwarto SH. Iya. Selamat datang Mas. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Wow, terima kasih sekali Mas. Ya. Di sela-sela kesibukan dalam penyelenggaraan tahapan ini masih menyempatkan hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Oke, sahabat Bawaslu, jika tadi kita tamu atau narasumber kita dari kalangan KPU, kurang abdol kiranya kalau kita tidak mengundang adiknya, yaitu Bawaslu. Wah, sahabat Bawaslu pasti sudah sangat familiar dengan beliau. Beliau adalah seorang anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang mengkomandoi divisi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, yaitu Bapak Tugilan MPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Banggan ya. Ya, terima kasih. Oke Mas, terkait tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini, boleh diceritakan sedikit Mas? Seperti apa prosesnya, sejauh mana sekarang? Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat membanggakan ya tentunya bagi saya kemudian atas nama KPU Bengkulu Utara sudah diundang, diajak bincang-bincang, ngopi, ya ngobrol perkara pemilu. Ngopi itu bukan ngobrol perkara iman tapi perkara pemilu. Nah tadi sudah disinggung oleh Bang Gan bahwasanya KPU sudah meluncing hari dan pemungutan suara, hari dan tanggal pemungutan suara. Itu sudah kita lakukan karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPU RI, kita mengikuti proses launching hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Februari di launching kemarin di bulan Februari. Kemudian waktu terus berjalan tentunya. Kemudian tiba saatnya di launching dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu untuk 2024, yaitu tanggal 16 Juni kemarin. Syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah kemudian terkait dengan tahapan yang sedang kita lakukan di semua jajaran, baik itu di tingkat pusat, KPU provinsi maupun KPU kabupaten, tentunya kita semua yang sudah tahu ya, itu ada namanya tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan partai politik. Pendaftaran kemarin sudah dilakukan oleh KPU RI di tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini ada dua bagian. Ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ya, ada dua tahapan penting, tetapi ini semuanya tidak semua partai politik mengikuti. Dalam arti gini, verifikasi administrasi ini diikuti oleh partai politik yang
mendaftarkan dan dinyatakan lengkap oleh KPRI itu ada 24 partai politik. Ya. Kemudian kita KPU Kabupaten ini kan dalam rangka membantu proses verifikasi administrasi anggota partai politik, dan itu sudah kita lakukan dengan berbagai kendala tentunya, kemudian pernik-perniknya bagaimana proses verifikasi administrasi itu, dan alhamdulillah kemarin di tanggal 10 September kemarin kita sudah bisa merampungkan satu tahapan penting, yaitu verifikasi administrasi. Ya, walaupun nanti di tanggal 15 bulan ini juga tentunya ini sudah masuk pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan. Itu. Oh, berarti masih mempunyai kesempatan bagi teman-teman partai politik yang tadinya belum memenuhi syarat gitu ya. Betul. Masih ada peluang untuk melakukan perbaikan. Peluangnya sangat besar sekali ya. Dari 24 partai politik itu tentunya kita harus membedakan ada 3 karakteristik. Pertama, partai politik yang memenuhi ambang batas ya parlemen threshold-nya itu ada 9 partai politik itu yang duduk di Parlemen Senayan. Kemudian partai politik yang lama yang tidak memenuhi ambang batas ya perolehan parlemen threshold-nya itu ada beberapa partai politik. Kemudian yang ketiga itu ada partai-partai politik yang baru ya dibentuk dan mendaftarkan diri di KPU dan dinyatakan 3. Kalau untuk Kabupaten Bengkulu Utara sendiri Mas, itu apakah sama dengan DRI? Maksudnya yang diverifikasi itu ada 24 atau bisa aja dong kan? Enggak 24 kan? Ya. Sampai hari terakhir ya pendaftaran kemarin kita secara nasional itu Mas ya. Secara nasional itu memang hanya ada 24 partai politik yang dinyatakan lengkap. Sisanya itu memang partai politik yang tidak dinyatakan lengkap oleh KPU RI. Itu. Jadi secara nasional yang dilakukan verifikasi administrasi kemarin hanya 24 partai politik. Baik, saya ke Mas Diran. Saya panggil Mas aja nih. Boleh silakan. Terkait ini Mas, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Mas. Biasanya Bawaslu ini selangkah lebih di depan biasanya Mas. Apakah sudah ada mapping ini Mas terkait potensi permasalahan, kerawanan seperti itu? Kira-kira di tahapan ini potensi masalahnya apa Mas? Dari kacamata Bawaslu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya coba merespon pertanyaan Bung Ganti ya. Pertama, sebelum kita masuk pada inti pertanyaan Bung Ganti tadi, saya perlu mendudukkan beberapa hal. Yang pertama bahwa perlu dipahami oleh semua pihak bahwa Bawaslu ini dalam melakukan proses-proses pekerjaannya tentu dilandasi oleh regulasi. Nah, di dalam pengawasan ini tentu acuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Berarti undang-undangnya masih sama dengan tahun 2019? Masih sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pijakan pasal yang menjadi dasar hukum bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa ada pasal 89 sampai 116 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan tugas Bawaslu. Mulai dari level yang paling tinggi Bawaslu RI sampai pada level yang paling bawah yaitu pengawas TPS. Nah, salah satu tugas utama dari Bawaslu adalah melakukan proses pengawasan dari seluruh tahapan pemilu yang sudah di-launching oleh oleh saudara kita yaitu KPU RI tadi. Itu secara umum. Kemudian kalau kita runut lagi ke pasal yang lebih spesifik, misalnya di Undang-Undang Nomor 7 itu juga diatur tentang apa tugas Bawaslu Kabupaten Kota dalam konteks pengawasan pemilu. Di pasal 101 Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa tugas Bawaslu Kabupaten Kota itu ada 2, Bung Dan. Yang pertama adalah mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Yang kedua adalah mencegah terjadinya proses sengketa pemilu.
Kemudian apa saja yang diawasi? Semua tahapan, termasuk salah satu tahapan yang sedang kita fokuskan pada saat ini, yaitu terkait soal verifikasi pendaftaran calon peserta pemilu tahun 2024. Setidaknya ada satu pasal yang kemudian menjadi tugas Bawaslu dalam konteks ini, yaitu pasal 180 Undang-Undang 7. Ada 3 ayat di sana yang menyebutkan bahwa pada pelaksanaan verifikasi partai peserta pemilu yang bertanggung jawab melakukan pengawasan adalah Bawaslu. Nah, pijakan pasal 180 itulah yang kemudian menjadi dasar utama Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan. Nah, kemudian secara lebih spesifik pasal 180 ini juga di breakdown, Bung Ganti, ke dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang tata cara pengawasan pendaftaran verifikasi partai politik peserta pemilu, yaitu diatur di Perbawaslu nomor 3 tahun 2018. Di Perbawaslu itu diatur secara detail bagaimana kemudian proses pengawasan. Nah, terkait soal pertanyaan Bung Ganti tadi, apakah Bawaslu sudah mencoba mengidentifikasi apa saja peta kerawanan? Tentu jauh-jauh hari kita sudah melakukan itu. Bersama anggota Bawaslu yang lain, kami sudah melakukan satu identifikasi, kemudian mencoba memetakan potensi kerawanan apa saja pada tahapan ini. Nah, yang pertama tentu kerawanannya ada pada titik yang krusial adalah bagaimana kemudian pelaksanaan verifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPU itu sudah mengeluarkan PKPU nomor 4 tentang tata cara pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, rujukan itu saya kira yang menjadi dasar kuat bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara melekat. Nah, karena pengawasan verifikasi ini adalah tanggung jawab Bawaslu yang diatur secara spesifik di pasal 180 yang ada 3 ayat di dalamnya, kita melakukan pengawasan secara melekat. Setiap titik, setiap kegiatan, setiap peristiwa apapun pada tahapan pendaftaran dan verifikasi ini selalu kita tegak di samping KPU. Langsung dan melekat. Iya, langsung dan melekat. Karena kita tidak ingin KPU ini kemudian melakukan hal-hal di luar yang sudah ditentukan. Nah, saya kira itu poin pentingnya. Benar. Oke Mas, ini terkait tadi sudah dijelaskan panjang lebar potensi kerawanannya seperti ini kan. Nah, untuk semacam pendidikan politik lah bagi teman-teman sahabat Bawaslu, kira-kira apa saja sih jenis pelanggaran itu? Baik, sebelum masuk ke sana saya kira perlu saya tegaskan juga bahwa Bawaslu memastikan pada tahapan ini bahwa KPU memberi perlakuan yang sama kepada seluruh partai politik yang sudah disebutkan tadi. Ada 24 partai yang sudah terdaftar secara nasional, kemudian ada 9 partai parlemen, kemudian sisanya sekarang sudah memasuki tahapan untuk perbaikan verifikasi administrasi. Nah, kita Bawaslu memastikan bahwa semua partai politik yang kita sebutkan tadi itu diberi perlakuan, diberi akses yang sama, sehingga tidak ada partai yang dirugikan atau partai yang diuntungkan pada tahapan ini. Karena ketika ada partai politik yang kemudian merasa dirugikan atau diuntungkan akibat kebijakan yang dilakukan KPU, yang merugikan itu bisa melaporkan kepada kita Bawaslu. Nah, karena ada 2, Bung Ganti. Yang pertama terkait soal temuan kita dan soal laporan. Kalau pada tahapan pengawasan kita temukan ada dugaan dalam tanda kutip pelanggaran yang kemudian dirasa merugikan atau menguntungkan salah satu partai politik, kita langsung akan tegur pada saat itu juga. Langsung to point. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pencegahannya juga sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum masuk tahapan ini. Saya kira Bawaslu setidaknya sudah melakukan himbauan, termasuk saran perbaikan itu himbauannya 2 kali, kemudian saran perbaikannya 1 kali. Karena di tengah jalan kita temukan ada sesuatu yang kita anggap kurang pas gitu. Nah, dan alhamdulillah sejauh ini KPU sudah mentaati, sudah mengikuti apa yang kita sarankan. Tentu saran kita itu tidak melenceng dari regulasi yang mengatur terkait metode dan cara verifikasi. Berarti sudah di jalur yang benar ini.
teman-teman KPU untuk saat ini. Sampai saat ini alhamdulillah sudah Alhamdulillah. Oke Mas, saya ke Mas Warta kembali. Tadi disinggung masalah verifikasi ada terkait partai politik ini kan. Setelah verifikasi administrasi ini, tadi kan Mas Warta menjelaskan terdapat 3 kriteria. Kalau nggak salah juga 4 mungkin ya. Ya. Ada yang memenuhi parliamentary threshold, ada yang Tidak memenuhi tapi memiliki perwakilan gitu kan. Terus ada partai baru gitu. Nah, setelah tahapan verifikasi administrasi ini nanti, apakah semuanya dilakukan faktual? Oh ya, terkait apa yang disampaikan Bung Ganti terkait dari 24 partai politik semuanya masuk dalam mengikuti ya proses sampai di verifikasi faktual. Tentunya sesuai dengan regulasi yang ada yang diatur di PKPU 4 tahun 2022 terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Ini ada pemisahan jelas ya. Yang diatur di salah satu pasal di PKPU 4 itu bahwa partai politik yang memenuhi ambang batas ya perolehan suara secara nasional atau parlemen thresholdnya itu ada 9 partai politik. Ini hanya sampai pada tahap verifikasi administrasi. Ini bukan berarti untuk apa membedakan atau perlakuan yang tidak sama. Ini karena memang di Sudah diatur. undang-undang diatur ya. Bukan Oke. KPU yang ini bukan KPU, undang-undang mengaturnya. Kemudian selain yang 9 partai politik yang berada di Senayan atau memiliki kursi di DPR RI itu dilakukan verifikasi faktual. Ya, verifikasi faktual terkait di dalamnya adalah kepengurusannya, kemudian bagaimana memastikan alamat kantornya, kan gitu, kemudian keterwakilan perempuannya di jajaran kepengurusan itu, semuanya akan kita faktualkan dan itu mulai Oktober nanti. Ya. Nah ini menarik dari Mas. Tadi Mas bicarakan terkait keterwakilan perempuan. Nah kalau saya tidak salah yang saya pernah membaca itu, Ya. Persyaratan partai politik itu menyertakan keterwakilan perempuan 30% untuk di tingkat pusat, betul. sementara di provinsi dan kabupaten itu Hanya memperhatikan. memperhatikan. Nah ini hanya memperhatikan saja atau wajib juga ini Mas, sama kayak di pusat ini. Jadi inilah yang kadang-kadang regulasi ini kalau kita pahami sepenggal-penggal artinya akan memberikan pemahaman yang tidak pas buat kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan Bung Ganti itu sebenarnya benar. Jadi wajib itu hanya di tingkat kepengurusan pusat. Ya, wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan di 30%. Kemudian pada tingkatan provinsi dan kabupaten itu hanya memperhatikan. Ya. Tapi di beberapa partai politik setelah kita nengok ya di Sipol yang sudah diatur kepengurusannya itu lebih banyak sudah mendudukkan ya perempuan-perempuan itu dalam struktur, ada di KSB-nya, kemudian ada di jajaran-jajaran yang memang mengambil keputusan di tingkat partai. Itu. Ya. Oke, menarik sekali ini Mas. Saya kembali ke Mas Diran ini. Sama seperti yang tadi Mas terkait verifikasi investasi dan di bulan Oktober nanti ada namanya faktual sebagai upaya pencegahan ini Mas. Apa yang akan dilakukan oleh KPU Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara? Baik, terima kasih Bung Ganti. Tentu pada tahapan berikutnya ini yaitu perbaikan administratif, kemudian nanti pada tahapan verifikasi secara faktual, kita akan mengirimkan kembali surat himbauan kepada para pihak, termasuk juga nanti kepada KPU, kepada partai politik, peserta pemilu dan lain sebagainya, supaya prosedur verifikasi tersebut betul-betul mengacu pada ketentuan yang ada. Jadi yang pertama, yang kedua, kita juga secara spesifik nanti supaya kita memastikan bahwa kebenaran dokumen, keabsahan dokumen, kemudian kebenaran posisi sekretariat itu harus betul-betul kita pastikan. Jadi cocok ya? Dokumentasinya sah dan legal, prosedurnya sesuai dengan regulasi dan nyata, kira begitu. Itu juga diatur di
Perbawaslu kita, bagaimana kemudian Bawaslu secara kelembagaan itu juga memastikan bahwa keterpenuhan, kebenaran, keabsahan itu menjadi poin penting dalam KPU bekerja. Ya. Nah, nanti stressing kita adalah bagaimana himbauan itu nanti kepada para pihak KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, bahwa verifikasi nanti itu fokus pada kebenaran, keabsahan, dan ketepatan dokumen tadi. Bisa jadi kan begini, ternyata setelah diverifikasi dokumennya palsu gitu, atau ada indikasi manipulasi data misalnya. Nah ini kita jauh-jauh hari kita sampaikan kepada KPU supaya verifikasi faktual nanti betul-betul absah, benar, dan tepat gitu kan. Ya, sedikit menambah ya, Hmm. Mas Gandhi ya. Jadi kalau bicara terkait dengan surat himbauan, Nah, kami menganggap itu sebagai vitamin lah. Vitamin ya. Vitaminnya. Iya, Jadi benar. kita tentunya KPU ya, ini kan berjalan sesuai dengan menjalankan setiap tahapan ini tentunya ada aturan ya. Misalnya dalam kerangka tahapan verifikasi ini regulasinya adalah PKpu 4 beserta turunannya, ada surat keputusan dan lain sebagainya. Nah, ketika Bawaslu mengingatkan jauh-jauh hari seperti di tahapan verifikasi administrasi ini, setidaknya sudah 2 kali ya Pak Tukiran ya, Bawaslu mengirim surat ke KPU. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif bagi kami. Artinya di jauh-jauh hari Bawaslu selalu ngingetin gitu. Karena kita ini kan kadang-kadang Mas namanya bekerja dengan target yang harus limit waktunya sudah dibatasi betul. Tentunya kan banyak hal yang kadang-kadang ya tidak menutup kemungkinan itu terlewati. Ya, ada beberapa hal kadang-kadang ya substansinya sebenarnya benar gitu. Nah, tetapi karena prosesnya kita ini, makanya ketika teman-teman Bawaslu mengirim surat himbauan ke sini untuk selalu menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan, akhirnya kita mendapatkan hal yang ini lagi untuk kita kembali, yuk kita pastikan jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu keliru gitu. Iya. Itu yang penting. Oke, Mas Diran, tadi pernah disinggung terkait ini. Saya mau flashback ke belakang sedikit. Di waktu pendaftaran ini kan biasanya ada kecocokan tadi, terkait kecocokan data tadi. Ini kan di-upload di Sipol ya, Betul. di Sipol, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Biasanya itu beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita boleh flashback, itu ada namanya pencatutan. Nah, ini terkait pencatutan ini seperti apa penanganannya kalau di Bawaslu sendiri? Ya baik, berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, memang peristiwa pencatutan nama-nama orang yang tidak diperbolehkan secara regulasi itu terjadi, termasuk di pemilu sekarang ya Pak Ketua. Pertama ya, kalau kemudian ada orang yang merasa dia bukan anggota partai politik misalnya, atau dia ASN, TNI, Polri, yang kemudian namanya dicatut oleh partai politik tertentu menjadi keanggotaan atau pengurus, ya dia bisa pertama melaporkan kepada Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira KPU juga menyediakan sarana tersendiri dalam rangka itu. Gitu. Artinya ketika ada seseorang yang merasa dirinya bukan anggota parpol kemudian dicatut, dia juga bisa melaporkan kepada KPU secara langsung. Nah, terhadap laporan yang masuk ke Bawaslu, saya kira kita juga meneruskannya kepada KPU. Untuk KPU yang melakukan Iya, supaya KPU kemudian menindaklanjuti gitu laporan yang sampai kepada Bawaslu. Tentu saja kita menyampaikannya dengan mekanisme pencegahan terlebih dahulu, kemudian saran perbaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penindakan atau penanganan pelanggaran. Prosedur itu yang kita tempuh melalui Bawaslu. Mekanisme himbauan, kemudian saran perbaikan, kemudian kalau tidak dilaksanakan oleh KPU saran perbaikan kita itu, kita lakukan penindakan. Termasuk terkait soal pencatutan nama tadi Pak Gandhi. Saya kira itu. Sejauh ini apa terdapat yang melaporkan kalau di Bawaslu? Ya sudah ada beberapa nama yang sempat kita rekomendit ke KPU pada waktu itu dan sudah ditindaklanjuti saya kira ya. Ada, kalau tidak salah ada 2 nama yang sudah melapor ke Bawaslu dari Kecamatan Ketaun dan Kecamatan Arga Makmur, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Oke.
dengan mekanisme mereka ya, ada mekanisme khusus saya kira di KPU yang nanti bisa di-clearkan atau bisa disampaikan oleh Pak Ketua lah sebenarnya. Oke. Nah, terkait yang tadi Mas, laporan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait pencatutan ini, nah di KPU sendiri penanganannya seperti apa? Ya. Apakah otomatis langsung di-delete atau gimana? Ya, jadi begini, Bung Ganti, ini sekaligus apa ya, menambahkan apa yang disampaikan Pak Gira terkait dengan pencatutan nama atau identitas dari masyarakat kita, ya, orang kita dimasuk ke sipol. Nah, pertama di jauh-jauh hari, mulai tanggal 1 Agustus ya kan, sampai dengan 14 Agustus kan masa pendaftaran Pak Pikiran, masa pendaftaran. KPU RI itu sudah mengeluarkan website ya, info pemilu ya .go.id. Itu salah satunya di dalamnya berisikan terkait dengan tanggapan masyarakat ya terkait nama yang bersangkutan tuh masuk dalam sipol. Boleh melaporkan ke KPU, boleh juga melaporkan ke Bawaslu. Kemarin dari Bawaslu kalau nggak salah itu ada dua meneruskan ke kita, meneruskan kita. Nah tentunya kita mulai tanggal 1 kemarin sudah menyiapkan helpdesk, helpdesk yang ada di sekretariat kita bahwa kesemuanya masyarakat yang memang keberatan terkait dengan namanya itu tercatat dalam sipol untuk melaporkan ke kita, mengisi form yang sudah ditetapkan dan bisa diakses, kemudian melampiri bukti-bukti termasuk di dalamnya adalah KTP, kemudian KK juga bisa dilaporkan. Kalau ASN itu adalah surat keputusan dari lembaga yang dia ampuh dan gitu. Nah dari sekian banyak yang masuk ke kita melalui helpdesk itu ada 6 orang. 6 orang. Tetapi kita sampai hari ini belum melihat yang di sipol karena kemarin masih tertutup atau Pikiran. Jadi sebenarnya semuanya itu ada di sipol. Jadi ketika nanti ada tanggapan masyarakat itu bisa online nih, bisa online melalui HP Android masing-masing, itu bisa masuk langsung ke sipol dan dari sipol itu bisa kita lihat. Ya kita lihat berapa orang yang ada di Bengkulu Utara yang menyatakan keberatan terkait namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik. Kemudian langkah-langkah tentunya sudah diatur nih. KPU RI sudah mengeluarkan surat 670 terkait tindak lanjut tanggapan masyarakat terkait pencatutan nama di partai politik. Nah itu di 670 diatur secara rinci Bung Ganti, ya, termasuk membagi berapa termin dalam melakukan klarifikasi itu. Nanti kita akan klarifikasi. Kebetulan seyogyanya, maaf, sebenarnya kemarin tanggal 15 sudah kita mulai karena udah lebih dari termin 1. Termin 1 tuh mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 September. Nah, karena kita kesibukan dan irisan tahapan yang harus kita selesaikan, kita akan melakukan itu di termin kedua. Termin kedua menghubungi lembaga yang ASN ini kerja. Apakah benar yang bersangkutan ini adalah ASN, kemudian menduduki jabatan tertentu sesuai dengan yang dilampirkan oleh yang bersangkutan ketika menyampaikan keberatan ke kita. Baik, selanjutnya ini Mas Parto ya. Tadi ini kan verifikasi administrasi sudah. Ya. Tapi ada perbaikan. Perbaikan betul. Masih peluangnya masih ada untuk dilakukan perbaikan. Terkait pencatutan ini tadi kan, seandainya dari hasil verifikasi ternyata nama yang bersangkutan tadi kan terdapat di dalam sipol tersebut. Nah, terhadap ambang batas apa itu? Batas minimal. Batas minimal keanggotaan itu 292. Iya, betul. Dan Bengkulu Utara ini. Betul. Nah, jika di antara 292 ini tadi terdapat nama yang tadi dicatut seperti itu. Nah, ini kan secara aturan ini sudah tidak memenuhi lagi nanti kan? Iya. Nah, seperti apa? Apa masih bisa melakukan perbaikan tadi kan? Ya, artinya gini, ini memang rentan bagi partai-partai politik yang hanya mengambil batas minimalnya. Ya, tentunya di 292 ini kan batas minimal sesuai dengan putusan KPU 194. Ya, ini batas minimalnya 292 sesuai dengan 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di Bengkulu Utara. Nah, tentunya kawan-kawan partai politik tidak ngambil risiko, tidak mau ngambil risiko. Tentunya di fase perbaikan ini yang
sampai dengan hari ini masih dalam kategori BMS, belum memenuhi syarat, maka dilakukan perbaikan. Perbaikan ini bukan hanya terbatas memperbaiki terkait dengan kategori apa yang dinyatakan BMS itu, misalnya NIK yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan, kemudian terkait dengan status pekerjaan, kemudian status perkawinan. Tidak hanya sebatas itu, boleh mengganti nama ya, baru, keanggotaan baru. Boleh yang baru. Boleh. Jadi yang baru. Betul. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan dari pimpinan kita bahwa itu boleh mengganti yang baru. Karena ini sangat berisiko betul ya, karena di fase perbaikan, apalagi untuk teman-teman parpol yang di parlemen, ini sangat berbahaya karena dia hanya berakhir ini verifikasi perbaikan ini, tidak melakukan faktual lagi. Makanya harus disempurnakan betul terkait dengan keanggotaan. Jangan sampai nanti malah turun dari 292 itu turun dari 290, maka berbahaya betul. Otomatis tidak memenuhi. Betul. Nah, satu lagi tadi Bung Ganti juga menanyakan terkait dengan bagaimana sih yang sudah tercatut ini, apakah kategorinya gimana gitu di Sipol. Nah, tentunya ini kan menjadi TMS nih. Ya, menjadi TMS nanti, tapi karena kita belum melakukan klarifikasi, tentunya kan belum kita dapatkan, baru masuk melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Jadi ketika sudah diklarifikasi dan memang betul dia ASN, kemudian memang yang bersangkutan juga keberatan dirinya masuk Sipol, maka itu langsung kita TMS kan. Akan berkurang MS-nya menjadi akan TMS kan gitu statusnya. Menarik sekali karena di sini saya lihat setiap tahapan itu diberi ruang untuk melakukan perbaikan. Ini sejalan dengan semangat KPU yaitu melayani. Benar sekali Mas. Oke Mas, setelah ini verifikasi nanti dilanjutkan dengan faktual. Langkah berikutnya apa Mas yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU? Ya, oke. Jadi menarik betul ya apa yang menjadi pertanyaan nanti, bahwasanya pasca verifikasi faktual selesai, maka khususnya KPU Kabupaten tinggal menunggu saja itu, menunggu masuk di tahapan rekapitulasi melalui pleno terbuka. Ya, itu pun selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh KPU RI. Secara berjenjang nanti, pertama dilakukan oleh KPU Kabupaten, kemudian KPU Provinsi dan KPU RI. KPU RI itu yang akan menentukan secara ini berapa partai politik yang memang masuk ya untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Itu. Oke, menarik sekali. Nah, saya ke Mas Diran ini. Nah, pasca dari penetapan yang dilakukan oleh KPU RI, nah terdapat salah satu partai politik yang nanti merasa keberatan. Nah, ini dan mengajukan sengketa ini. Gitu ya. Seperti apa proses penanganannya ya Pak? Baik, terima kasih. Saya kira ada dua hal yang perlu kita bedakan ya terkait soal proses pelanggaran administratif. Yang pertama adalah Bawaslu itu kan salah satunya diberi kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif pemilu. Nah, ada yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara. Ada yang berkaitan dengan dikeluarkannya berita acara atau surat keputusan gitu. Nah, itu harus dibedakan. Nah, terkait soal pelanggaran administratif itu bisa diproses di Bawaslu Kabupaten dan di Bawaslu Provinsi. Misalnya ada salah satu partai politik atau para pihak yang kemudian keberatan dengan proses yang dilakukan oleh KPU tentang tata prosedur, itu bisa melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi. Nah, terhadap laporan misalnya dari partai politik, itu Bawaslu Kabupaten wajib menindaklanjuti dengan proses yang namanya sidang administratif. Sidang terbuka, kemudian dipanggil para pihak, kira-kira begitu, kemudian nanti diputuskan apakah pelanggaran administratif itu memenuhi unsurnya atau tidak. Nah, putusan terhadap pelanggaran administratif adalah saran perbaikan atau rekomendasi, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menyidangkan permohonan sengketa final, kira-kira begitu. Nah, itu menyambung dengan pertanyaan Bang Gandhi yang terakhir tadi. Nah, bagaimana jika kemudian ada partai politik yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024? Nah,
Karena keputusan itu ada di KPU RI, Iya. maka permohonan sengketa itu selayaknya dan seharusnya itu dimohonkan kepada Bawaslu RI. Kira begitu. Nah, proses sidangnya seperti apa dan di mana, tentu proses sidangnya ada di Bawaslu RI dan semua pihak nanti akan diundang atau akan dipanggil sesuai dengan mekanisme penyelesaian permohonan sengketa pemilu sebagaimana diatur di Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 dan sudah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir di Perbawaslu nomor 5 tahun 2020. Kira begitu. Iya. Saya kira begitu, Pak. Oke. Berarti terkait dari sengketa tadi, sengketa penetapan peserta pemilu tadi, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara posisinya hanya pihak terkait gitu. Iya, bisa jadi nanti bukan pihak terkait, Bung, justru menjadi saksi. Saya kira begitu. Karena kalau pihak terkait adalah pihak yang kemudian dirasa nanti dirugikan akibat keputusan dari proses sengketa permohonan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan biasanya itu adalah pihak terkait itu adalah partai politik dalam konteks verifikasi parpol. Nah, Bawaslu sesungguhnya hanya pihak yang kemudian menyediakan data, menyediakan dokumen untuk memperkuat pembuktian, kemudian saksi-saksi dan lain sebagainya pada proses proses sidang permohonan sengketa yang sedang digelar di Bawaslu RI. Saya kira begitu. Oke, menarik sekali sahabat Bawaslu ya. Sebelum kita akhiri sedikit Mas, selain tahapan yang sedang jalan ini pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, teman-teman KPU juga disibukkan dengan ada tahapan lain yang beririsan kira-kira. Ya, jadi gini ya, terkait dengan urusan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, tentunya kawan-kawan Bawaslu ya, sahabat-sahabat Bawaslu juga sudah tahu PKPU 3 terkait dengan program tahapan dan kegiatan penyelenggaraan pemilu itu sudah diatur. Salah satu tahapan yang tadi disampaikan Bung Ganti, ini ada satu tahapan juga tidak kalah pentingnya. Ini menjadi tol ukur ya segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, yaitu pemutakhiran data pemilih. Nah, ini akan kita gelar di mulai Oktober ya, bulan Oktober, artinya bulan depan. KPU RI akan menerima DP4 ya. DP4 itu dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dari DP4 ini tentunya KPU RI akan menurunkan ke jajaran di tingkat bawahnya. Salah satunya adalah KPU Kabupaten, dan akan kita tuangkan dalam di angka 2. Itu nanti akan kita cermati. Menariknya adalah kita ini kan di KPU ya, sesuai dengan PKPU 6 tahun 2021, ini ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita juga masih disibukkan nih Pak Ganti ya, disibukkan bagaimana memastikan data yang dikirim oleh KPU RI itu ada sekitar 11.000 sekian ya, itu data yang tidak padan. Ketidakpadanan ini terkait dengan pertama NIK, kemudian NKK, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian kategori yang kita akan pastikan itu pertama yang meninggal berapa, kemudian yang pindah berapa. Itu yang disibukkan, bahkan sampai hari ini pun ya kita belum clear, di angka 11.000 itu belum clear. Memang terkait pemutakhiran data pemilih ini memang sedikit rumit ini. Iya, luar biasa. Apalagi kalau kita berkaca ya di tingkatan kita di Bengkulu Utara dengan kondisi geografisnya yang kayak gini, sama-sama kita ketahui ya. Kemudian luasan wilayah. Kemudian yang paling penting lagi, kita ini kan jumlah DPT-nya nomor 2 terbesar di Provinsi Bengkulu. Setelah Kota Bengkulu baru Bengkulu Utara. Itu kan luar biasa. Artinya butuh memang kerja-kerja ekstra, terutama tim yang ada di KPU. Kalau sampai hari ini tim ya ini sudah dipastikan tidak mencukupi ya, yang seharusnya SDM yang ada di Bengkulu Utara ini. Belum lagi bicara terkait dengan irisan dengan verifikasi, perbaikan dan faktual nanti. Ada satu lagi jelas tahapan penyelenggaraan data pemilih sudah berjalan. Itu. Oke, sahabat Bawaslu, menarik sekali apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan sahabat Bawaslu sekalian. Saya rasa cukup. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber
telah menyempatkan diri untuk menghadiri podcast Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara ini. Oke, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you. Oke, Bu Ketua Bawaslu, mohon tanggapannya atas kegiatan podcast Bawaslu hari ini. Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada teman-teman yang kreativitasnya luar biasa untuk mensosialisasikan tugas-tugas sebagai pengawas pemilu pada hari ini. Tentunya harapan kita ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan, dan terlepas dari itu tentunya sosialisasi lewat media sosial itu terus digaungkan. Oke, Mas Soeharto, terima kasih. Mohon tanggapan dan closing statement atas kegiatan ini. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini luar biasa banget. Ya, artinya Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah memulai ya dengan pola-pola era digital ini ya, melalui pola podcast yang menghadirkan narasumber yang berbagi ilmu terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ke depan ini lebih baik banyak menghadirkan narasumber-narasumber yang berkaitan langsung terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan di tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, tentunya masyarakat secara umum harus tahu. Nah, ketika ada keberatan terkait nama, kemudian identitas dari masyarakat yang dicatat oleh partai politik, tentunya KPU memberikan ruang melalui helpdesk kita untuk menyampaikan keberatan itu. Dan nanti bagi kawan-kawan yang jauh ya, teman-teman yang jauh dari KPU Bengkulu Utara juga bisa mengakses di www.infopemilu.go.id. Di situ akan didapat terkait dengan bagaimana dan mekanismenya bagaimana terkait dengan menanggapi terkait dengan identitas kita yang dicatat oleh partai politik. Saya kira itu. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Bawaslu dan teman-teman pemilih yang ada di Bengkulu Utara, bulan Oktober kita sudah memulai tahapan besar yaitu pemutakhiran data pemilih. Mari kita sama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini dengan memastikan bahwa kita terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam awas. Pak Tugiran, mohon tanggapannya atas kegiatan podcast Bawaslu ini seperti apa? Saya kira ini kegiatan yang sangat bagus karena memberikan edukasi dan informasi saya kira terkait soal kepemiluan. Kita bisa sharing berbagai pengalaman, kemudian sharing tentang regulasi dan peraturan yang mengatur tentang kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya. Oke, terima kasih Pak Tugiran. Salam awas. Yes. Cut. Oke, Mas Tri, mohon tanggapannya terhadap podcast Bawaslu yang diselenggarakan hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian untuk acara hari ini yang semakin sulit. Pokoknya just